so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back. Gunung Uhud menjadi bagian dari perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya menghadapi kaum Quraisy. Pertempuran pertama kaum Muslim dan kaum Quraisy terjadi di Lembah Badar. Perang ini membuat Nabi Muhammad dikenal sebagai pemimpin agama dan ahli strategi dalam perang. Abu Sufyan adalah pemimpin kaum Quraisy. Abu Sufyan melakukan persiapan yang sangat besar demi sebuah pembalasannya akibat kekalahan waktu di Lembah Badar. Ia menyiapkan 3.000 pasukan infanteri dan 200 pasukan berkuda atau kavaleri. Sebagian besar pasukan sudah dilengkapi dengan baju besi. Saat menuju Madinah, Abu Sufyan juga membawa pakar strategi perang, yaitu Khalid bin Walid, dan juga tidak lupa membawa Hubal, sebuah berhala besar dari kaum Quraisy. Pasukan Quraisy mengambil jalur di dekat sumber-sumber air. Mereka mengambil tempat perkemahan di Lembah Subekah atau sebuah tempat yang memiliki 2 mata air. Di Madinah tidak ada aktivitas apapun karena mereka belum mengetahui bahwa bahaya sudah dekat. Hingga pada akhirnya paman Nabi mendapat surat dari Mekah, sehingga Nabi dan sahabat menyadari bahwa bahaya sudah semakin dekat. Nabi Muhammad meminta orang untuk mengintai pasukan musuh yang berkemah di Lembah Subekah. Pada tanggal 6 Syawal tahun ketiga Hijriyah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya menyusun sebuah rencana untuk menghadapi musuh dari pasukan kaum Quraisy. Nabi Muhammad mengusulkan untuk menunggu pasukan Quraisy masuk ke Madinah dan melawannya dengan cara perang kota, sehingga musuh terjebak dalam kelompok-kelompok kecil dan mudah untuk dilawan. Namun, ada juga sahabat yang mengusulkan untuk menyambut musuh di luar kota Madinah. Setelah mendengar usulan dari sahabat, Nabi Muhammad masuk ke dalam rumah dan keluar mengenakan baju zirah serta menyiapkan sebuah senjatanya. Pasukan Muslim yang dipimpin Nabi Muhammad dengan 1.000 pasukan infanteri dan 50 pemanah segera menyambut musuh di Gunungan Uhud. Namun, jumlah pasukan Nabi tidak sebanding dengan pasukan Abu Sufyan. Pasukan Nabi meninggalkan Madinah. Pasukan Muslim mulai dilanda perpecahan. Abdullah bin Ubay serta pasukannya memutuskan kembali ke Madinah. Mereka beralasan karena musuh tidak kunjung dijumpai. Mereka menganggap bahwa melawan di dalam kota lebih baik daripada di tempat terbuka. Dengan perginya Abdullah bin Ubay dan 300 prajuritnya, maka kekuatan infanteri pasukan Muslim tinggal 700 orang. Keadaan ini sangat mengkhawatirkan mengingat adanya 3.000 infanteri yang harus dihadapi. Perang masih berlanjut. Nabi Muhammad memerintahkan beberapa orang untuk kembali ke Madinah, seperti Abdullah bin Umar, Sa'id bin Sabit, dan Usamah bin Zaid, karena usia mereka yang terlalu belia. Namun, ada sebagian pemuda yang memaksa bertahan dalam pertempuran, seperti Rafi bin Khudair, yang diizinkan Nabi karena dia seorang pemanah. Hingga sampailah pasukan Muslim di pegunungan Uhud. Nabi Muhammad segera mengatur strategi dan menempatkan 50 pemanah di sebuah bukit gunung Uhud. Pasukan Quraisy yang jumlahnya lebih dari 3 kali lipat pasukan Muslim. Nabi Muhammad memberi pesan kepada pasukan pemanah bahwa mereka tidak boleh meninggalkan posisinya dan harus tetap siap siaga. Pasukan Muslim yang dipimpin Nabi membentuk formasi tempur di Gunung Uhud. Pasukan Quraisy tidak menduga bahwa mereka akan bertemu di Gunung Uhud. 2 pasukan sudah saling berhadapan. Mereka saling mengirimkan wakilnya 1 lawan 1 antara pasukan Muslim dan pasukan Quraisy. Pasukan kavaleri Quraisy bergerak jauh dan diikuti infanteri. Lalu pasukan bersiap menghunuskan tombaknya, menyambut gerak maju pasukan Quraisy.
Pasukan Quraisy semakin dekat. Tiba-tiba anak panah berhamburan dari puncak gunung. Hujan anak panah. Hal ini membuat kavaleri tertahan. Anak panah infanteri Quraisy bergerak maju. Kedatangannya pun disambut pasukan Muslim yang sudah siap dalam pertempuran. Pasukan Muslim yang sudah siap dalam tempur berhasil menghindari hujan panah. Pasukan kavaleri mundur untuk melakukan konsolidasi luar. Hujan anak panah dan jatuhnya korban di pihak pasukan kavaleri membuat mereka mencari cara lain untuk merangsak maju. Begitu pasukan kavaleri mundur, pasukan pengamanah mengalihkan sasaran mereka ke bagian ekor infanteri Quraisy. Pasukan infanteri kewalahan menghadapi hujan anak panah. Akibatnya pasukan ini terpecah belah. Bagian depan infanteri mulai jatuh mental. Mereka terjebak di antara hujan panah dan pasukan Muslim. Pasukan Quraisy tidak menghiraukan temannya yang terluka maupun mati. Perlengkapan yang pasukan Quraisy miliki ditinggal kocar-kacir. Pasukan pemanah yang melihat mundurnya pasukan Quraisy melihat barang bawaan yang digunakan, hingga pada akhirnya pasukan pemanah tergiur oleh harta rampasan, hingga akhirnya pasukan pemanah menuruni bukit. Pemimpin pasukan pemanah Ibnu Zubair sudah mengingatkan agar tidak lupa pesan Nabi, namun pasukan pemanah tersebut tetap turun dari bukit di pegunungan Uhud. Turunnya pemanah diketahui oleh Khalid bin Walid, pihak Quraisy, sehingga ia menjadikan itu sebuah peluang melakukan serangan balik. Kemenangan Muslim yang sudah di depan mata berubah menjadi bencana tiba-tiba. Kavaleri menyerang dari belakang. Serangan yang tidak terduga itu membuat pasukan Muslim panik. Di tengah kepanikan para sahabat Nabi memikirkan keselamatan Nabi, hingga akhirnya Nabi berhasil dari kepungan. Pertempuran tersebut memakan cukup banyak korban. Setelah bertempur, pasukan Quraisy memutuskan mundur. Dia kembali ke Mekah. Setelah perang usai, Nabi menyolatkan dan memakamkan para sahabat yang gugur. Situasi kacau kembali. Akibat kekacauan yang terjadi, bagian pasukan Muslim memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya dan kepatuhan pada pemerintah pemimpin. Dalam sebuah peperangan hari itu juga, pasukan Muslim dan Nabi Muhammad kembali ke Madinah.